Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. 7 ruko di Darmasraya ludes terbakar. Jalan penghubung di Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan, ambles akibat dihantam arus sungai. Seorang pemuda yang tenggelam saat menyeberang Sungai Batang Ombilin ditemukan meninggal dunia. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap Kelvin Surya Pratama akhirnya menemukan tubuh korban yang tenggelam di Sungai Batang Ombilin di Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Sijunjung pada Selasa pagi. Isak tangis keluarga korban tidak terbendung. Usai korban ditemukan, sudah tidak bernyawa lagi. Kelvin Surya Pratama sebelumnya tengah memancing di bawah jembatan ponton di Sungai Batang Ombilin bersama seorang temannya. Korban kemudian menyeberangi sungai dengan cara berenang. Namun naas, di tengah sungai yang cukup lebar itu, diduga korban kehabisan tenaga dan tiba-tiba tenggelam. Mengetahui korban tenggelam, temannya langsung mencari pertolongan. Tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran dengan perahu karet berhasil menemukan korban setelah 2 jam pencarian. Ada anak yang mancing di jembatan arah ke Siloke. Anak itu berenang, pas di tengah air kemungkinan dia habis tenaganya apa gitu sehingga dia tenggelam. Alhamdulillah jam 6:15 tadi sudah ditemukan dan korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya setelah ditemukan tadi dikirim ke Puskesmas Gambok untuk diotopsi. Korban langsung dievakuasi dan dilarikan ke Puskesmas Gambok untuk divisum. Setelah itu, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarganya. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Penangkapan pelaku peredaran gelap dan pemakaian sabu-sabu kembali dilakukan tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di sejumlah lokasi di Kecamatan Payakumbuh Utara. Penangkapan pertama dilakukan terhadap pencari barang bekas yang bernama Joni di pinggir jalan di depan sebuah sekolah di Kelurahan Tigokoto di Baruah, Kecamatan Payakumbuh Utara. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 1 paket sabu-sabu yang baru saja dibeli dari seorang pengedar. Dari informasi Joni, tim bergerak cepat menggerebek rumah pengedar sabu-sabu yang bernama Aryadi. Di rumah itu, polisi juga melakukan penggeledahan. Namun diduga barang bukti lainnya telah terjual sebelum polisi melakukan penggerebekan. Hanya ditemukan plastik pembungkus dan alat untuk mengonsumsinya. Di lokasi lainnya, polisi juga menangkap 3 tersangka yang sedang asyik menggunakan sabu-sabu. Setelah dipastikan adanya sabu-sabu dalam alat hisap, mereka pun kemudian dibawa ke kantor polisi. Keluarga tersangka menangis histeris melihat suami mereka ditangkap polisi karena mengonsumsi sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Payakumbuh, AKP Hendra mengungkapkan, seluruh tersangka yang ditangkap itu merupakan satu jaringan pemakai dan pengedar sabu-sabu. Kita mengamankan 5 orang pelaku pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Payakumbuh, di mana kita dari awal mengamankan 1 orang pembeli narkotika jenis sabu, kemudian kita kembangkan lagi si pengedarnya, kemudian kita kejar lagi yang ada pembeli lagi yang di wilayah yang ada di wilayah Payakumbuh. Jadi untuk keseluruhannya kita mengamankan 5 orang. Para tersangka kini meringkuk di sel tahanan Mapores Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kejari Padang menyerahkan uang senilai lebih dari 455 juta rupiah
kepada negara. Uang itu berasal dari hasil sitaan dan melelang aset milik terpidana Fitria Jaya, bekas karyawan sebuah bank milik pemerintah di Padang. Dalam keterangan kepada awak media, Kejari Padang, Aliansyah, mengatakan terpidana Fitria Jaya divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah. Kejari Padang menjelaskan, terpidana melakukan perbuatan korupsinya dari bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2023. Terpidana telah melakukan penyalahgunaan fasilitas void pada Merchant Jaya Wisata Tour. Sekarang kita melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti. Barang bukti yang kami eksekusi pada hari ini yaitu uang sejumlah 455.400.000 rupiah. Ini barang bukti merupakan penjualan aset terpidana selama ia melakukan tindak pidana korupsi. Perkara ini berasal dari laporan pihak bank pemerintah kepada Kejari Padang dengan terpidana sebagai terlapor berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, di mana ditemukan kebocoran dana sebesar lebih dari 455 juta rupiah. Robiha melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.